Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Enzo Harisman, guru bahasa Indonesia kalian. Alhamdulillah Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga kalian di rumah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa sejenak. Berdoa selesai. Untuk memperpendek video pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin katakan bahwa pelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi teks iklan, teks poster, dan teks slogan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti serangkai pembelajaran di video ini, kalian bisa memahami pengertian, unsur-unsur, jenis-jenis, dan macam-macam teks iklan, teks poster, dan teks slogan. Karena pembelajaran ini sangat panjang, maka untuk kali ini kita hanya mempelajari tentang teks iklan. Apa itu iklan? Jenis-jenisnya, pengertiannya? Kita ikuti video berikut ini. Pengertian iklan. Iklan adalah berita pesanan untuk mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan bertujuan mengomunikasikan pesan baik yang bersifat komersial, sosial maupun pribadi. Pada dasarnya keberhasilan sebuah iklan sangat tergantung pada kemahiran seseorang dalam menggunakan bahasa. Ciri-ciri iklan. Ciri-ciri iklan ada 4. Yang pertama informatif, yaitu iklan mengandung nama produk dan penggunaannya. Yang kedua, bahasanya mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan dalam iklan unik dan menarik agar mudah diingat oleh orang yang memerlukannya. Yang ketiga, menarik perhatian, yaitu dengan menambahkan gambar, suara, dan kata-kata. Ciri yang keempat adalah bersifat persuasif. Iklan biasanya mengajak seseorang untuk menggunakan produknya. Jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan secara umum terdiri dari 2, yaitu dari jenis media iklan dan dari jenis isi iklan. Dari jenis media iklan, iklan ada 2, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan bahasa tertulis dalam menyampaikan pesan-pesannya. Berdasarkan keluasan ruangan, iklan media cetak dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah iklan baris, yaitu iklan yang pemasangannya berupa baris-baris. Iklan baris dibuat minimal 3 baris dan maksimal 6 baris dengan bahasa yang singkat, padat, dan hemat. Pada jenis iklan ini tidak terdapat gambar atau ilustrasi, hanya berisi pesanan yang diiklankan yang ditulis dengan singkatan atau akronim. Yang kedua adalah iklan kolom, yaitu iklan yang pemasangannya berupa kolom-kolom. Bentuknya lebih besar daripada iklan baris. Di samping menggunakan teks, iklan ini sering pula menyertakan gambar dan berbagai ilustrasi menarik. Yang ketiga adalah iklan display, yakni iklan yang memiliki ukuran lebih luas dibanding iklan kolom. Iklan display merupakan iklan yang berisi kata-kata dan gambar, foto, ataupun media-media grafis lainnya. Iklan jenis ini biasanya berkaitan dengan jasa kesehatan, pengobatan alternatif, pengenalan perusahaan, ataupun produk baru dengan informasi yang lebih kompleks. Kemudian selanjutnya ada iklan elektronik. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan perangkat elektronik dalam penyampaiannya. Jenis-jenis iklan elektronik antara lain adalah yang pertama iklan radio. Jenis iklan ini hanya mengandalkan suara, yakni berupa tuturan, musik, bunyi, dan sebagainya. Lapar Neng. Minum nih sari kacang hijau dari Ultra Jaya. Sari kacang hijau diproses secara higienis tanpa bahan pengawet dan pemanis buatan. Yang kedua adalah iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang mengandung suara, gambar, dan gerak yang langsung dapat dilihat oleh khalayak ramai. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Yang ketiga adalah iklan film.
Iklan film adalah iklan yang bersaji dalam bentuk film, produk sinema. Biasanya muncul sebelum film utama diputarkan. Jawablah kau ini, maling kau. Yang keempat, iklan internet. Iklan internet adalah iklan yang dipasang di internet. Iklan ini misalnya Lazada, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Yang kelima, iklan luar ruang. Iklan jenis ini ditujukan kepada khalayak yang berada di luar rumah. Iklan yang termasuk dalam jenis ini antara lain adalah iklan outdoor, yaitu iklan yang berupa baliho. Kemudian iklan transit, yaitu iklan yang terpasang pada kendaraan umum, terminal, stasiun, atau tempat-tempat lainnya. Sedangkan berdasarkan isinya, iklan ada 6. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan adalah iklan yang fokus pada kepentingan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal, baik berupa peristiwa, keadaan, maupun hal lainnya. Iklan jenis ini umumnya dipasang oleh perorangan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan pentingnya pendidikan. Yang ketiga, iklan penawaran. Iklan penawaran adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Jenis ini sering juga disebut iklan niaga. Dan iklan lowongan kerja. Iklan jenis ini akan kamu temui dengan mudah di berbagai media massa. Yang keempat, iklan bantahan. Iklan bantahan adalah iklan yang bertujuan memperbaiki citra individu, perusahaan, atau merek yang tercemar akibat informasi yang tidak benar. Yang kelima, iklan perbaikan. Iklan perbaikan adalah iklan yang bertujuan memperbaiki pesan-pesan tentang suatu hal yang terlanjur salah dan sudah disebarluaskan melalui media. Dan yang terakhir, yang keenam adalah iklan keluarga. Iklan keluarga yakni iklan yang berisi pemberitahuan dari pengiklanan tentang suatu peristiwa keluarga dan ditujukan kepada keluarga atau khalayak lain. Misalnya iklan tentang kematian, pernikahan, wisuda, perayaan ulang tahun, atau iklan kehilangan seseorang. Berikutnya unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan paling kurang ada 7. Yang pertama, sumber adalah pemasangan iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Unsur yang kedua adalah pesan, adalah menginformasi yang disampaikan wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun non-verbal. Sedangkan unsur yang ketiga dari iklan adalah media, adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Unsur yang keempat adalah sasarannya, adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran iklan. Pihak yang menjadi sasaran iklan diharapkan mengalami perubahan pola pikir sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan unsur yang kelima adalah efek, merupakan perubahan yang terjadi dari pihak yang menjadi sasaran iklan, baik dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, maupun pola hidup. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik dari tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki oleh penerima pesan. Misalnya kemampuan untuk segera membeli produk yang ditawarkan, kesediaan berkorban untuk negara, kesadaran untuk bekerja sama dalam perbedaan suku. Yang terakhir dari unsur iklan adalah konteks, yaitu merupakan waktu, situasi, atau keadaan lingkungan yang menyertai atau melatar belakangan penyampaian pesan. Misalnya konteks perayaan hari-hari besar keagamaan, waktu menjelang masuk sekolah, kebersamaan dalam keluarga, dan lain-lain. Nah, adik-adik telah mendengar tadi apa itu pengertian iklan, tujuan iklan, jenis-jenis iklan, kemudian macam-macam unsur iklan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk minggu yang akan datang, insya Allah kita akan pelajari tentang poster dan slogan. Baiklah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.